Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan. Kali ini masih dari sektor energi, ada Antam pemirsa, di mana PT Aneka Tambang Tbk atau Antam berhasil mencetak kinerja cemerlang di sepanjang semester pertama di 2022. Produsen komoditas logam ini membukukan laba bersih meningkat 31,46% secara tahunan. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Aneka Tambang Tbk berhasil membukukan laba sebesar 1,52 triliun rupiah di 6 bulan pertama 2022. Jika dibandingkan dengan capaian di periode yang sama tahun lalu, laba bersih ANTM naik 31,46%, di mana pada semester 1 2021, Antam membukukan laba bersih 1,16 triliun rupiah. Kenaikan laba bersih Antam sejalan dengan kenaikan pendapatan sebesar 18,77 triliun rupiah, naik 8,66% dari pendapatan semester 1 2021 yang hanya 17,27 triliun rupiah. Secara rinci, penjualan ke pasar domestik menjadi kontributor dominan yang mencapai 14,54 triliun rupiah atau setara dengan 77% dari total penjualan bersih Antam periode ini. Hal tersebut sejalan dengan strategi Aneka Tambang untuk mengembangkan basis pelanggan di dalam negeri, terutama pemasaran produk emas, biji nikel, dan bauksit. Pada periode semester 1 2022, produk emas menjadi kontributor terbesar penjualan dengan porsi 65% terhadap total penjualan Antam. Komoditas emas mencatatkan nilai penjualan sebesar 12,28 triliun rupiah. Setelah emas, penjualan ferronikel merupakan kontributor terbesar kedua dengan mencatatkan penjualan sebesar 3,12 triliun rupiah atau setara 17% dari total penjualan konsolidasian Antam. Corporate Secretary PT Aneka Tambang Tbk Syarif Faisal Al-Kadri mengatakan, kinerja capaian produksi dan penjualan segmen nikel Antam sepanjang paruh pertama 2022 turut dipengaruhi dinamika pasar global, utamanya kondisi lockdown COVID-19 di beberapa destinasi penjualan produk ferronikel di Asia Timur, sehingga berdampak pada pembatasan aktivitas perdagangan ekspor. Berbagai sumber IDX Channel. Hari ini Antam mengalami kenaikan yang cukup signifikan seiring juga dengan penguatan dari beberapa saham di sektor energi lainnya. Langsung saja kita akan coba lihat bagaimana pergerakan intraday tradingnya untuk Antam di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 1875 dan sebelumnya Antam sempat menyentuh ke 1880 pemirsa. Kemudian pasca dibuka di sesi pertama, Antam mengalami koreksi yang cukup dalam bahkan menyentuh ke level terendahnya di 1870. Namun pasca menyentuh ke level ini Antam tampaknya berbalik arah menguat di 1955 pada pukul 10 dan penutupan sesi pertama pada siang tadi di 1950. Kemudian pada 13.30 ada di 1960 dan ini merupakan harga tertinggi di sepanjang sesi pertama pada pagi tadi. Kami akan sampaikan posisi Antam di penutupan sesi kedua hari ini, pemirsa. Antam ditutup di level yang lebih tinggi di 1970 menguat di 3,68%. Level terendah di 1870, sementara level tertinggi Antam tadi sempat menyentuh di 1985 pemirsa. Sementara dalam secara year to date di beberapa tahun bulan terakhir maksud kami, Antam sempat menyentuh ke level tertingginya di 2.900-an. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Pergerakan saham Antam di beberapa bulan terakhir dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa. Di Maret, April hingga Mei lebih cenderung bergerak di atas level 2000-an, bahkan di 2500-an pemirsa antara perdagangan April, Mei, dan Juni. Sementara di perdagangan April, Antam sempat menyentuh ke level 2.900-an. Namun di Juli mengalami koreksi yang cukup dalam di 1750. Bahkan Antam pada saat itu menyentuh ke level terendah di 1540 pemirsa. Namun Antam mencoba kembali untuk bangkit, untuk menembus kembali di level 2000-an di Agustus. Sementara di September kembali bergerak di bawah level 2000-an dan penutupan hari ini di 1970 dan level tertinggi tadi sempat di 1985. Bagaimana dari sisi valuasi, apakah masih menarik atau tidak dengan beberapa indikator yang ada? Kita akan coba lihat dari posisi PER-nya ada di kisaran 15,35 kali, PSR-nya di 1,25 kali, PBV-nya di kisaran 2,18 kali dan PCFR di kisaran 27,20 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.